البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Haditsul Khamsun wa Salasumi'ah, hadis yang ke-350. Wa an Zainab as-Saqafiyah imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dari Zainab as-Saqafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa anha, ya mereka berdua sahabi yang agung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikun. Wahai para wanita, ma'syar adalah jamaah, wahai para wanita, bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Qalat faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud. Maka aku pun pulang menemui Ibnu Mas'ud. Faqultu, maka saya mengatakan, innaka rajulun khafifu dzatil yad. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang tidak punya harta banyak. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis shadaqah. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk bersedekah. Fa'tih, maka datangilah Rasulullah. Fas'al, tanyalah pada Rasulullah. Fa'in kana dzalika yujzi'u anni. Kalau itu adalah sah bagi saya, dalam rawat yang lain, untuk apa? Saya sedekah kepadamu. Wa illa saraftuha ila ghairikum. Kalau ternyata itu tidak sah, saya akan memberikan sedekah kepada selain Anda. Faqala Abdullah, fal i'tihi anti. Engkaulah yang datang kepada Rasulullah. Fantolaktu, maka aku, kata Zainab, aku pun berangkat. Fa'idha imra'atun minal ansar bibabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Idha fujaiyah, yang setelahnya pasti apa? Pasti adalah isim. Tiba-tiba saja aku dapati ada seorang wanita dari Ansar di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajati hajatuha. Keperluan saya seperti keperluan dia, sama, minta fatwa masalah sedekah kepada suami. Wa kana Rasulullah SAW qad ulqiyat alaihil mahabah. Sementara Rasulullah SAW itu memang apa? Memiliki kewibawaan besar, haibah. Jadi bahasa kita kehebatan, yaitu apa? Wibawa yang besar. Orang segan dan takut. Fa kharaja alaina Bilal. Lalu Bilal menemui kami, keluar menemui kami. Faqulnalah, kami berkata kepada dia, "I'ti Rasulullah SAW fa akhbirhu anna imra'ataini bil bab tas'alanik." Datangi Rasulullah SAW, lalu kabari beliau bahwasanya ada dua orang wanita yang ada di pintu. Bertanya kepada Anda, atujzi'u shadaqatu anhuma? Apakah sah bersedekah atas nama bersedekah dari mereka berdua ala azwajihima, untuk suami-suami mereka, wa ala aitamin fi hujurihima, dan kepada anak-anak yatim yang ada di bilik-bilik mereka sendiri. Wala tukhbirhu man nahnu. Jangan Anda kabari Rasulullah siapa kami ini. Fadaqala Bilalun ala Rasulillah SAW fasa'alah. Lalu Bilal menemui Rasulullah SAW dan menanyakan itu. Faqala lahu Rasulullah SAW, man huma? Mereka siapa mereka berdua? Qal imra'atun minal ansar wa Zainab. Seorang wanita Ansar dan Zainab. Faqala Rasulullah SAW, ayu Zayanib? Zainab yang mana itu? Qal imra'atu Abdullah, istri dari Abdullah. Faqala Rasulullah SAW, lahuma ajran, ajrul qarabah wa ajrus shadaqah. Mereka berdua akan mendapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Muttafaqun alaih. Disebutkan di sini, yaitu Zainab as-Saqafiyah, istri dari Abdullah bin Mas'ud, menceritakan hadis kepada para tabi'in. Dan memang apa? Istri para sahabat, mereka juga para sahabat sebagian besar. Walaupun ada juga yang istri para sahabat adalah apa? Adalah tabi'in, tabi'iyah. Itu pun apa? Mereka adalah para faqihah, yaitu apa? Orang-orang para fuqaha. Seperti apa? Istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda as-Sughra. Yang kubra sudah meninggal. Yang sughra ini dia adalah faqihah, memang ahli fikih dari kalangan apa? Para tabi'in. Nah, maka memang bahkan apa? Kadang ilmu-ilmu dan juga hadis-hadis itu datang dari para wanita. Barang siapa belajar, memang dia akan dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian apa? Dia menceritakan pernah Rasulullah SAW bersabda kepada para wanita, yaitu apa? Bersedekahlah kalian, walaupun dari harta kalian, walaupun dari perhiasan kalian. Dan ini adalah perintah umum. Adapun perintah yang khusus
Rasulullah mengatakan apa? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Perlu apa? Perlu penebusan. Laki-laki aja perlu penebusan setiap hari. Paling tidak dengan apa? Dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, ternyata wanita diingatkan oleh Rasulullah SAW karena ujiannya banyak. Hendaknya mereka banyak melakukan apa? Penebusan. Dengan apa? Banyak-banyak sedekah. Bagaimana kalau tidak ada shilling? Bagaimana kalau tidak ada uang-uang biasa? Maka walaupun dengan perhiasan kalian, walaupun dengan perhiasan kalian, jangan sampai kalian termasuk dari penghuni neraka. Masalah sedekah jangan khawatir, Allah Ta'ala akan mengganti dengan dalil-dalil yang ma'ruf di kalangan para sahabat. Baik. Maka kemudian aku pun pulang menemui Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan apa? Boleh wanita itu keluar dari rumahnya karena ada hajat seperti itu. Apalagi ini hajat syariah. Selama apa? Tidak mencapai batas safar. Tanpa ada mahram. Itu boleh. Masih di kota sendiri, yang penting aman dan sebagainya. Jangan seperti yang di Damat itu, bukan Damatnya yang salah, tapi karena orang belasan ribu, ada orang yang jelek. Namanya istilahnya di dalam satu kota apple ada apple yang busuk. Nah, seperti itu juga. Ternyata ada satu orang dari bangsa Somali yang dia suka mengganggu wanita yang jalan sendirian di kegelapan malam. Walaupun itu tidak apa-apa karena harusnya tidak apa-apa karena bukan safar. Tapi terkadang kalau pola seperti itu memang bahaya, maka Syekh Yahya nyuruh untuk apa? Kalian harus bawa mahram kalau keadaan memang seperti itu. Dan ternyata betul, mahramnya sembunyi di kegelapan malam, ternyata si penjahatnya itu beraksi lagi, akhirnya ditangkap, dipukuli. Yang sudah jelek jadi tambah jelek, kasihan. Ya salah sendiri. Ada juga yang bukan Somali tapi orang Yaman sendiri, suka mengintip wanita dari Perancis. Wah, ini dipukuli orang Yaman yang lain. Namanya ada aja orang-orang yang naudzubillah. Tapi intinya adalah hukum asalnya adalah keluar yang masih di wilayah sendiri ini tidak pakai mahram, yaitu boleh tidak memakai mahram. Yang penting aman dari fitnah, aman dari gangguan dan seterusnya. Maka di sini setelah mereka belajar kepada Rasulullah SAW, mereka pulang menemui suami-suami mereka itu. Kemudian Zainab mengatakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, innaka rajulun khafifu dzatil yad. Sesungguhnya Anda adalah seseorang yang hartanya sedikit. Ini menunjukkan boleh mengucapkan kalimat ini untuk suatu hikmah. Bukan untuk mengejek suaminya, tapi menyebutkan alasan kenapa saya sedekah pada Anda, karena Anda hartanya kurang. Sementara Rasulullah SAW telah mengatakan la tahillu shadaqatun li ghaniyyin wala dzi mirratin sawi. Sedekah itu tidak halal untuk orang kaya dan untuk orang yang dia itu memiliki kekuatan besar untuk bekerja. Maka kenapa boleh saya sedekah? Kenapa saya ingin sedekah pada Anda? Karena Anda itu bukan orang kaya, bahkan Anda adalah orang miskin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sejak kecil adalah dari maula, dari bekas hamba sahaya, dari orang Mekah. Maka wajar kalau keadaannya seperti itu. Sampai nanti di zaman pemerintahan Bani Umayyah baru memang beliau bahkan sebelum Bani Umayyah beliau jadi gubernur, jadi penegak keadilan dan seterusnya, dapat rezeki banyak lewat pemerintah. Kemudian wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis shadaqah. Sementara Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk sedekah. Fatih, maka datangilah Rasulullah, fas'al, tanyakan kepada beliau, yaitu apakah sah kalau saya sedekah pada suami saya sendiri semacam ini? Fa in kana dzalika yujzi'u anni, maka af'alu, jawabnya. Af'al. Kalau memang itu sah, maka saya akan melakukannya. Wa illa saraftuha ila ghairi. Kalau tidak, saya akan sedekah ke yang lain, ke ila ghairikum, ke yang lain. Yang penting tetap saya akan sedekah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ini menunjukkan cepatnya ketaatan para wanita-wanita sahabiyat itu. Ada perintah langsung mereka kerjakan, ada larangan langsung mereka tinggalkan, ada teguran langsung mereka hentikan, dan seterusnya. Memang ini adalah keadaan para sahabiyat. Selama masih mampu, maka mereka melakukan itu. Tayyib. Faqala Abdullah bali'tihi anti. Engkau lah yang datang. Bukan berarti Abdullah ini malas atau apa. Beliau tiap hari ke Rasulullah, bahkan dianggap bagaikan keluarga beliau sendiri oleh Rasulullah SAW dengan dalil-dalil yang banyak itu. Tapi ini masalahnya adalah terkait dengan seakan-akan kepentingan beliau. Wahai Rasulullah, istri saya ingin sedekah pada saya, boleh enggak? Seakan-akan cari fatwa untuk kepentingan sendiri. Maka beliau enggak ingin itu. Maka hendaknya engkau lah yang berangkat dengan saya. Maka kemudian Zainab pun taat.
Dah, saya aja yang berangkat lagi, tambah ilmu. Faida imra'atun minal ansor bil babi Rasulillah SAW hajati hajatuha. Ternyata ada seorang wanita dari Ansor di pintu Rasulullah SAW. Keperluan saya sama dengan keperluan dia. Ini menunjukkan apa? Sama antara apa? Wanita Muhajirin dan Ansor sama-sama bersemangat untuk apa? Untuk mencari ilmu, sama-sama bersemangat untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan seterusnya. Hajatnya sama. Begitu ada perintah demikian langsung mereka apa? Berusaha kerja. Kalau ternyata ada kemuskilan langsung mereka bertanya. Baik. Kalau sekarang alhamdulillah kita dapat kemudahan, boleh apa? Lewat WhatsApp, lewat telepon dan semacam itu. Nah, dulu nggak ada itu, memang harus apa? Keluar. Dan Allah Ta'ala dan Rasulullah telah apa? Menjanjikan surga bagi orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu. Baik. Maka kemudian apa? Dikatakan di sini waqad ulqiyat alaihil mahabah. Dan Rasulullah SAW itu memang diliputi oleh apa? Oleh mahabah, kehebatan atau kewibawaan yang besar, sehingga tidak semua orang berani untuk apa? Untuk bicara langsung dan semacam itu. Jangankan wanita, yang laki-laki saja seperti Abdullah bin Amr yaitu Amr ibnul As sendiri mengatakan, saya nggak mampu melihat wajah Rasulullah SAW karena haibah beliau itu. Maka kalau kalian tanya kepada saya bagaimana karakter wajah Rasulullah, saya nggak akan mampu cerita dengan bagus. Nggak pernah saya berani lihat wajah beliau secara langsung, katanya. Baik. Walaupun boleh melihat beliau dan beliau nggak melarang, nggak seperti apa yang disebutkan di dalam apa itu Tobaqatul Aulia punya Sya'rani atau siapa yang sufi itu, yang mana si siapa itu si tokoh Mesir yang sudah mati itu, yang khutbah dalam keadaan bugil nggak pakai baju. Dia mengatakan barang siapa lihat wajahku dia akan mati. Ternyata ada orang mencoba lihat wajah dia langsung dia mati. Istilahnya ini wali besar, menyebabkan orang mati, itu jahat namanya. Lihat wajah dia mati, ini jahat. Kasihlah rahmat yang baik kalau memang kamu wali. Gila, na'udzubillah. Itu jadi kebanggaan mereka, katanya wali besar naik ke mimbar. Siapa itu? Ahmad Badawi, yang terkenal Ahmad Badawi. Saya kira dia mati itu karena terkejut. Enggak, orang sudah pada lihat, terus diingatkan oleh yang khutbah itu, kalau lihat wajahku kamu akan mati. Namanya khurafat. Macam dulu waktu saya buat praktikal di kampus, orang tidak ada tandas di tepi jalan. Kalau ada orang lalu bukan yang di bawah ditutup, yang di atas. Malu wajahnya. Karena di bawah kan semua sama saja. Di muka ditutup, biarlah dia tengok di bawah, jangan tengok muka. Nanti kalau ada kucing ya, kucing lihat oh ini rezeki. Kemudian apa? Keluarlah Bilal, karena Bilal memang selalu apa menyertai Nabi SAW untuk mengurusi ini dan itu. Seperti hadis Umar itu, yang menemui Umar adalah Bilal. Kemudian apa baru dapat izin untuk masuk. Kemudian kami mengatakan, datangilah Rasulullah SAW dan kabari bahwasanya ada dua wanita di pintu bertanya kepada Anda, apakah sah sedekah dari mereka berdua untuk suami-suami mereka dan untuk anak-anak yatim yang ada di bilik-bilik mereka. Ini menunjukkan apa? Boleh laki-laki bicara dengan perempuan yang bukan mahram. Yang penting apa? Tidak menimbulkan fitnah. Baik. Makanya bagus sebagian wanita salafiyat yang mereka itu apa istilahnya ilmunya cukup. Ketika kita datang, kita ketuk pintu tanya, si fulan ada enggak? Dia jawab secukupnya. Waalaikumsalam, mengatakan oh dia sedang pergi ke kedai. Udah selesai. Jangan apa dibiarkan kita teriak-teriak terus, ternyata nggak ada jawaban. Tapi apa jawab baik-baik, seperti hadis-hadis yang banyak sekali tentang masalah itu. Aisyah apa itu ngasih pelajaran kepada murid kadang tanya bagaimana begini, itu tidak masalah. Yang penting apa tidak timbul fitnah, tidak menggunakan suara-suara yang menggoda dan seterusnya. Itu bahaya. Iya, habis itu tanyalah yang ada. Wah, itu lebih bahaya lagi. Itu namanya merusak. Tapi mustahil. Kemudian apa? Wala tukhbirhu man nahnu. Jangan Anda cerita kami ini siapa. Yaitu anggap aja umum aja. Ternyata apa? Rasulullah SAW tetap tanya. Dan itu hak Rasulullah SAW untuk tahu siapa yang bertanya ini, agar apa? Tahu case-nya.
Karena terkadang apa keadaan orang tidak sama, menyebabkan apa fatwa untuk dia juga tidak sama. Sebagaimana disebutkan dalam apa dalam kitab Adabul Mufti wal Mustafti. Mufti sebelum dia berfatwa dia harus lihat orang yang bertanya itu. Lihat bukan berarti betul-betul lihat, tapi lihat keadaannya. Karena terkadang orang ini layak dapat fatwa seperti ini dan dia tidak layak untuk fatwa yang seperti itu. Bukan muftinya ini khianat, tapi muftinya adalah orang yang bijak. Tahu yang seperti ini tidak layak untuk dapat fatwa masalah begini-begini. Seperti apa para ahli maksiat kalau bertanya, betulkah kalau mengucapkan syahadat itu langsung masuk surga? Jangan kita langsung jawab, oh betul dalilnya ini. Nanti dia semakin semangat maksiat. Tapi apa? Kita katakan betul, tetapi Rasulullah juga mengingatkan dengan dalil yang lain adanya ancaman begini-begini. Jadi apa? Lihat keadaan orang yang bertanya. Adapun kalau yang bertanya adalah orang yang terlalu ekstrim di dalam memegang dalil-dalil ancaman, dikasih kabar gembira, diingatkan begini, memang ancaman itu betul, tetapi Allah Ta'ala pola bahasanya adalah seperti apa? Memakai pola bahasa Arab, yaitu apa? Ancaman itu tidak selalu harus dilakukan. Justru kedermawanan menunjukkan ancaman itu tidak dilakukan. Tapi kalau janji pasti ditunaikan. Untuk apa? Biar dia tidak terlalu takut kepada ancaman Allah sehingga dia tidak mampu bangkit dari tempat tidur, seperti yang disebutkan oleh sebagian masyayikh itu. Terlalu takut sampai tidak mampu bangkit dari tempat tidur. Akhirnya sholatnya di atas tempat tidur. Salah lagi akhirnya. Terlalu takut. Sampai seorang zuhud sendiri berkata, wahai syekh, la'iba bika syaitan. Wahai syekh, Anda telah dimainkan oleh setan ini, melampaui batas dalam rasa takut. Rasulullah tidak seperti itu takutnya. Juga para sahabat, demikian pula para ulama-ulama besar enggak seperti itu. Dan intinya adalah apa? Di sini Rasulullah tanya siapa mereka berdua, menunjukkan boleh, yaitu apa? Bertanya tentang mustaftinya agar jelas keadaannya dan agar tahu apa yang layak untuk difatwakan kepada orang yang tipe seperti ini dan seperti ini. Dan dari sini kita tahu bahwasanya kita dapat faedah bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu perkara gaib. Masih Rasul tanya siapa mereka berdua, padahal ilmu beliau adalah katanya adalah apa? Ilmu lauhul mahfud, mampu menembus apapun. Kenapa beliau tanya siapa? Ketika dikatakan wanita Ansor dan Zainab, Rasulullah tanya lagi Zainab yang mana? Ini menunjukkan beliau tidak tahu perkara gaib, sebagaimana yang disebutkan sendiri dalam dalil-dalil. Baik, kalau Rasulullah aja nggak tahu, apalagi yang bukan Rasul. Harusnya apa? Dia sadar diri dan merasa cukup dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tidak cari-cari jalan, jumpa dengan setan untuk apa? Untuk tahu perkara gaib. Ini adalah tidak puas dengan syariat Rasulullah SAW. Maka ketika dikasih tahu Zainabnya adalah Imro'atu Abdillah, langsung Rasulullah paham. Karena Abdullah kalau diitlaqkan memang Abdullah bin Mas'ud yang setiap hari memang keluar masuk rumah Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah menjawab, lahuma ajron. Mereka berdua akan mendapatkan dua jenis pahala. Dua wanita yang pertanyaannya sama ini, yaitu pahala kekerabatan karena apa? Berbuat baik kepada suaminya. Yang kedua adalah pahala sedekah karena kenyataannya mereka bersedekah. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya apa? Sedekah kepada orang yang kita tidak wajib untuk memikul nafkahnya itu adalah sedekah yang sahihah. Kenapa? Kalau suami nggak boleh dia zakat pada istri karena memang istri di bawah tanggung jawab dia. Ayah juga tidak boleh zakat pada anak karena itu di bawah tanggung jawab dia. Itu ketika anak masih tergantung pada dia. Adapun kalau tidak tergantung maka pembahasannya agak panjang. Intinya ini adalah hukum asalnya gitu. Adapun istri dia tidak wajib untuk menafkahi suaminya. Maka apa? Kalau dia sedekah pada suaminya maka sedekahnya adalah sah dan dia dapat pahala. Demikian pula apa? Yaitu sedekah kepada anak-anak yatim yang ada di dalam apa? Di dalam bilik dia. Anak yatim yaitu anak-anak sebenarnya adalah tanggung jawab siapa? Bapaknya, bukan tanggung jawab umi. Masalah harta dan nafkah, perawatan jelas tanggung jawab ibu dia, tapi untuk masalah nafkah itu tanggung jawab ayah. Kalau ayah meninggal, maka apa? Sang ibu dapat apa? Dapat pahala kalau dia menafkahi anak tersebut, walaupun sebenarnya dia tidak wajib. Yang wajib adalah walinya, yaitu apa? Mungkin paman dia atau mungkin abang dia yang besar. Ibu tetap apa? Dia tidak wajib untuk menafkahi. Dia cuma wajib apa? Merawat, memelihara dan semacam itu. Maka kalau ibu tetap berusaha untuk menafkahi anak yatim tadi, maka dia dapat pahala kekerabatan dan pahala sedekah, walaupun itu anak dia sendiri. Ini memang fasiliti bagus untuk untuk wanita yang boleh jadi laki-laki untuk dapat semacam itu harus lewat jalur lain. Sedekah kepada yang bukan tanggung jawab dia tapi masih kerabat dia. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.